kelas 6 shift 2. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu uji kelayakan model, uji koefisiensi determinasi, dan uji T pada regresi data panel. Nah, yang pertama itu ada uji kelayakan model. Uji ini digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel terkait atau model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian ini tidak layak karena tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependennya, atau karena adanya hubungan antara variabel independen atau kolinearitas sehingga menyebabkan penelitian tersebut tidak fit. Nah, di sini itu ada dua perbandingannya. Yang pertama itu ada berdasarkan perbandingan F besar dikurang statistik dengan F tabel. Nah, maka H0-nya itu jika nilai F besar statistik lebih kecil dari F kecil, maka variabel independennya itu tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, sebaliknya jika nilai F statistik lebih besar dari F tabelnya, maka variabel independennya itu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, kalau menurut yang probabilitas itu, jika H0 nilai probabilitas F statistiknya lebih besar dari alfa 0,5, maka variabel independennya itu tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, sebaliknya jika HA probability-nya itu lebih kecil dari alfabetnya, maka variabel independennya itu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, selanjutnya itu ada koefisien determinasi, yaitu uji yang menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi bebas mempengaruhi variabel terkait. Semakin besar hasil R square-nya, maka akan semakin baik karena mengidentifikasi semakin baik variabel independennya dalam menjelaskan variabel dependennya. Nah, nilai R square ini jika berada di antara 0 sampai 1 itu, yang pertama nilai R square-nya itu berkisar 0 sampai 1. Nah, yang kedua itu jika nilai R square-nya itu sama dengan 1, maka naik atau turunnya variabel Y dipengaruhi nilai variabel X atau variabel bebas. Nah, jika nilai R square-nya itu sama dengan 0, maka tidak ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Selanjutnya itu ada uji T. Uji T itu uji yang menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terkait. Nah, uji ini itu dibagi menjadi dua juga, yaitu berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. Maka H0 sama dengan jika nilai T statistik lebih kecil dari T tabel, maka variabel independennya itu secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, sebaliknya HA itu jika nilai T statistiknya lebih besar dari T tabel, maka variabel independennya itu secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, jika berdasarkan probabilitasnya itu, maka H0 jika nilai probabilitasnya itu lebih besar dari alfabet 0,5, maka variabelnya itu secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Tapi kalau HA-nya itu nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari alfa 0,05, maka variabel independennya itu secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, selanjutnya gimana sih cara membuat uji-uji tersebut? Nah, yang pertama itu kan ada uji kelayakan model. Nah, kalau di itu yang pertama kita buka file EQ01, yaitu file kita yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini itu kan kita udah melihat nih isinya apa aja. Nah, di situ kan menunjukkan nilai F statistik sebesar 7,562400, sementara F tabelnya itu alfanya itu 5%, DF1
K strip 1 sama dengan 5 dan DF2 N strip K sama dengan 39. Nah, didapat itu nilai F tabelnya sebesar 2,45583. Dengan demikian, F statistik atau 7,562400 itu lebih besar dari F tabelnya, yaitu 2,45583. Dengan probabilitasnya itu 0,000048 lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulan itu HA diterima dengan variabel independennya itu yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF dan sukuknya itu memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, yang selanjutnya itu kan ada koefisien determinasi. Di situ kita bisa ngelihat nih proses output yang adjusted R square. Nah, di situ kan sebesar 0,492264, yang berarti variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya itu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, yang selanjutnya itu ada uji T. Nah, uji T itu kita lihat nilai statistik ukuran perusahaannya itu kan sebesar 5,342578. Nah, sementara T tabel dengan tingkat alfanya itu 5%, DF-nya itu N strip K-nya itu 39, yang didapat dari nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size itu atau 5,342578 lebih besar dari T tabel atau 2,02269, dan nilai probabilitasnya itu 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya itu variabel ukuran perusahaan atau size ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Dan nilai koefisiennya itu sebesar 0,069. Ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR atau konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,069. Nah, selanjutnya itu kan ada ROA. Nilai ROA-nya itu 0,898099. Sementara T tabelnya itu dengan tingkat alfanya 5%, DF-nya N strip K sama dengan 39, didapat dari nilai tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik ROA-nya itu kan minus 0,898099, lebih kecil dari T tabel yaitu 2,02269, dan nilai probabilitasnya itu 0,3746 yang lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya itu variabel ROA ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nah, kalau yang nilai DAR ini kan dia sebesar 1,407353. Sementara T tabelnya itu tingkat alfanya itu 5%, DF atau N strip K-nya itu 39, didapat dari nilai tabelnya sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik DAR-nya itu 1,407353 lebih kecil dari T tabel atau 2,02269, dan nilai probabilitasnya itu 0,1672 lebih besar dari 0,05. Maka dapat
disimpulkan variabel dari ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nah, untuk yang nilai NPF-nya itu kan dia sebesar 2,371637. Sementara T-tabelnya itu alfanya itu 5%, DF N strip K-nya itu 39 yang dapat dari T-tabel sebesar 2,02269. Nah, berarti di sini tes statistik NPF itu kan 2,371637 lebih besar dari T-tabel yang 2,02269 dan nilai probabilitasnya itu 0,0227 lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya variabel NPF ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting, dan nilai koefisiennya itu kan dia sebesar minus 1,907, dan ini menggambarkan variabel dari ini berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR atau konstantanya itu sebesar minus 1,907. Nah, kalau yang sukuk ini kan dia sebesar 0,386405. Sementara T-tabel dengan tingkat alfanya itu 5%, DF N strip K-nya itu 39, dan nilai T-tabel itu sebesar 2,02269. Nah, dengan demikian tes statistik sukuk itu yang 0,386405 lebih kecil dari T-tabel yaitu 2,02269, dan probabilitasnya itu nilainya 0,7013 dan lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sukuk ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Penjelasan dari saya, bila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.